Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sedulur sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma bersama saya Nimade Cahyani, dan kali ini Bincang Dharma diproduksi oleh BPH Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Dan Bincang Dharma kali ini menampilkan tema yaitu Galungan Cahaya Spiritual Dharma. Dan untuk hari ini narasumber kita sudah hadir di samping saya. Beliau adalah intelektual Hindu Kota Semarang, Bapak Romangsi MPD. Selamat sore Pak Romangsi, Om Swastiastu. Iya, sehat. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah baik. Iya, lama sekali ya kita nggak membincangkan Dharma ini Pak ya. Iya. Hampir selama 2 tahun. Enggak apa-apa. Lama yang penting kita sudah mulai lagi. Wah, nah ini. Makin Baik, lama ya. kita makin rindu ya tentang kebaikan, tentang kebajikan gitu ya. Tidak apa-apa. Iya, betul sekali ya. Seluruh Dharma, perlu Anda ketahui bersama bahwa Bapak Romangsi ini adalah intelektual Hindu Kota Semarang. Dan kemarin kita sering sekali membicarakan Dharma begitu ya. Dan kali ini baru bisa kita bertemu kembali karena ya maklum kita masih dalam pandemi ya Pak ya. Iya. Pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu ya Pak ya. Semoga begitu atas anugerah yang ini kita berharap keadaan ini berlalu dan normal kembali seperti biasa. Kita bisa ngobrol bebas gitu ya. Dan lebih tenang lah kita kemana-mana berbicara dalam suasana ketenangan batin, ketenangan pikiran gitu ya. Iya, astungkaro ya Pak ya. Baik Pak Romangsi, kali ini kita akan berbicara tentang galungan ya, galungan cahaya spiritual Dharma. Wah, ini bulan November ini sepertinya kok banyak hari raya dalam agama Hindu ya Pak ya, hari raya ya. Menurut Pak Romangsi ini apa sih Pak pengertian dan pemahaman hari raya galungan ini ya, yang dirayakan setiap 6 bulan sekali ini oleh umat Hindu Pak? Iya, terima kasih Pak Kada ya. Umat sedharma dimanapun bisa mengakses ini ya, bincang-bincang Dharma ini. Saya mengucapkan terima kasih kesempatannya, karena sesuai tadi bilang sudah lama biasanya kita on air gitu ya, betul sekali. Nah, radio atau TV, sekarang bisa produksi sendiri untuk membicarakan kebaikan-kebaikan. Iya. Nah, salah satu tema yang disampaikan tadi untuk menyambut hari besar ya, hari suci juga hari besar, hari raya. Iya, betul sekali. Galungan dengan suasana yang masih ya begini, artinya masih ada pandemi, tapi mudah-mudahan dengan kesadaran kita sebagai umat dan juga sebagai warga masyarakat, mudah-mudahan ini bisa berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan Dharma kita tidak hanya pada hari raya, tapi juga kegiatan Dharma kita sehari-hari bisa lebih tenang, lebih damai, dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Iya, betul sekali ya Pak. Tentu saja nanti galungan ini kita sambut dengan lebih baik, lebih meriah dalam waktu dekat ya kita ya. Iya. Maka dalam juga pemirsa, galungan kita rayakan setiap 6 bulan sekali. Kalau kita dihitung dari frekuensi waktu, kelihatannya kita selalu dekat dengan hari raya begitu ya. Iya. Jadi bagi orang Hindu, hari raya adalah hari kontemplasi, hari pemurnian diri, apapun hari raya kita. Kalau di galungan pun sama saja. Apalagi galungan kan erat katanya dengan Dharma. Dharma dipahami tidak bisa dipisahkan dengan perayaan dan pelaksanakan sadhana galungan. Galungan adalah proses perjuangan sebenarnya. Proses perjuangan manusia dalam memurnikan dirinya. Diri di sini adalah yang di luar. Kalau Atman kita kan suci, tapi begitu dia menjadi jiwa menghidupi badan ini semuanya diproses supaya menjadi suci dan murni. Nah, galungan adalah perjuangan kita untuk itu. Dengan Dharma yang kita yakini, dengan karma yang kita lakukan, proses ini akan mengalir begitu saja, mengalir setiap saat, siapapun kita, dimanapun kita, tidak hanya pada hari raya galungan saja. Tetapi galungan punya makna tersendiri karena peristiwa ini kita yakini sebagai orang Hindu adalah proses yang tepat dan juga sangat baik untuk menambah intensitas dan kualitas pemurnian diri kita. Ini secara spiritual begitu. Tetapi kalau secara ritual galungan, monggo setiap daerah mempunyai tradisi, kebiasaan
bukannya daerah, bahkan pribadi masing-masing Pribadi punya masing-masing, tradisi ya. kebiasaan masing-masing Aha. untuk melaksanakan spiritual sadhana ritual galungan. Iya. Begitu Pak Kadek. Ya. Baik ya. Nah, di samping galungan ini ya dirayakan, pelaksanaannya kan dilaksanakan secara apa ya? Secara seremonial oleh umat Hindu ya. Juga ada secara ritual ya. Masing-masing daerah memiliki apa ya budaya sendiri-sendiri untuk melakukan hari raya galungan ini ya. Nah, sebenarnya nilai-nilai dharma seperti apa sih Pak yang terkandung di dalam hari raya galungan ini? Ya, apapun cara kita melaksanakan ritual galungan, memahami makna spiritual galungan, Iya. bagi kita orang Hindu, masyarakat Hindu dan ajaran Weda yang bisa dilaksanakan oleh semua kalangan ya. Kalangan seperti kita kebanyakan masyarakat memahami galungan dan dharma sesuai dengan kemampuan. Masyarakat yang lebih tinggi levelnya bisa memahami makna galungan dan juga makna dharma lebih tinggi. Bahkan yang sudah tercerahkan pun itu bisa memaknai itu secara kemampuan masing-masing. Walaupun tradisi sloka Weda tentang dharma itu bisa jadi satu, tapi pemaknaan dan penafsiran pribadinya bisa bermacam-macam. Bukan hanya golongan atau daerah, bahkan pribadi bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, ini Pak tentang penafsiran ini Pak mungkin bisa dijelaskan. Ya, tetapi secara umum, Iya. pemahaman dharma, kalau boleh saya sedikit kita bincangkan Iya, ya, Pak Kadek, baik ya. salah satu kata dari bahasa Sanskerta dalam Weda yang mengalami banyak dikutip digunakan oleh masyarakat dunia sekarang adalah kata dharma. Dharma ya. Dharma kadang-kadang mengalami perluasan makna, Iya. walaupun makna yang sebenarnya belum ada padanannya bahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa literatur vocabulary bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris, kata dharma pun belum ada padanannya. Begitu spesifik dan juga universal, jadi spesifik tapi universal Spesifik, makna universal. dharma ini, sehingga kadang-kadang kita umat Hindu sendiri pun agak susah ya, memaknai dharma itu, karena banyak istilah yang kita gunakan. Ada dharma agama, ya kan, dharma negara, dharma semuanya istilah-istilah Hindu kita pakai dharma. Katanya 5 tradisi, 5 bidang ilmu, bidang agama di Indonesia kita di Padesada itu ada 5 dharma wacana, dharma gita, dharma yatra, dan dharma yang lain. Jadi semuanya menggunakan istilah dharma. Nah, apa sih sebenarnya makna dharma secara sederhana sesuai dengan pemahaman saya tentu saja, karena maknanya luas. Maka dan juga teman-teman sedharma ya, sedulur sedharma semuanya, dharma sering diartikan dengan kebijaksanaan atau kewajiban. Tetapi dua kata ini, kewajiban, kebijaksanaan, dan juga tugas, belum bisa mewakili kata dharma. Dharma dalam hal kewajiban, kalau kewajiban tidak ada pilihan, dan tidak ada kebebasan. Tetapi dharma adalah kewajiban yang dilandasi kebebasan dan ada rasa tanggung jawab. Ini dharma secara sederhana. Kemudian dharma bukanlah aturan-aturan yang sangat kaku, tetapi dharma adalah suatu prinsip kehidupan. Jadi dharma adalah suatu prinsip kehidupan yang mengatur pola tindakan manusia untuk menuju ke pencerahan. Jadi landasan dharma adalah satyam, kebenaran. Kebenaran. Ya, jadi dharma landasannya kebenaran. Sehingga di zaman yang berubah dari saat Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, kemudian sekarang Kali Yuga, dharma itu dikatakan sebagai tiang atau pilar-pilar yang berpijak kepada kebenaran. Iya. Di dalam Satya Yuga, kebenaran ini dharma ini pilarnya berpijak, empat kakinya berpijak pada kebenaran. Kemudian periode berikutnya di dalam Treta Yuga, kaki dharma ini berpijaknya masih 3. Di Dwapara Yuga, 2 kaki yang berpijak pada kebenaran. Nah, sekarang di zaman Kali Yuga, 1 kaki dharma saja, 1 pilar ini yang berpijak pada kebenaran. Bisa dibayangkan? Mengapa bisa begini? Karena memang zaman Kali Yuga ini adalah zaman tamasika, zaman kegelapan. Kegelapan ya. Ya, jadi
Dharma secara umum bisa diartikan seperti itu. Ini di Srimad Bhagavatam buku 12 ya. Iya. Adhyaya 30. Kalau tidak salah, saya mohon maaf kalau salah kutip. Memang disebutkan begitu. Di zaman Kali Yuga ini kaki Dharma berpijak pada satu kaki Dharma berpijak pada kebenaran. Bisa dibayangkan seperti apa keadaan manusia, keadaan kita sekarang ini. Kalau hanya satu kaki saja Dharma kita berpijak pada kebenaran. Nah itu yang luar biasa ini. Kok hanya satu kaki saja yang berpijak? Ini bagaimana? Terus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini di masyarakat, Pak. Kalau bagaimana kita mengimplementasikan Dharma itu seperti di zaman Kali Yuga ini ya, Pak ya? Iya. Kita tidak bisa menyalahkan zaman ya. Iya, betul sekali. Zaman mempengaruhi persepsi, Iya. persepsi cara kita memandang sesuatu, kemudian cara kita menafsirkan segala sesuatu di alam ini, dan cara kita memahami kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pola pikir kita dipengaruhi oleh cara kita memahami, menerima berkat Tuhan yang berupa alam ini, kan begitu ya. Nah di zaman Kali Yuga ini, karena kebenaran Dharma ini hanya satu kakinya berpijak pada kebenaran, perjuangan manusia lebih berat. Tetapi Tuhan kan maha adil. Iya, betul. Dengan beratnya hidup di zaman Kali Yuga, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia hanya dengan sedikit melaksanakan kebajikan, bisa nilainya sama dengan di zaman Treta Yuga, Satya Yuga, dan Dwapara Yuga. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memaknai Dharma galungan di era kesejahteraan sekarang gitu? Ya, makanya secara lebih spesifik kalau kita bisa implementasikan Dharma itu adalah apa yang menumbuh kembangkan, apa yang memperluas, apa yang mensejahterakan, apa yang memuliakan, apa yang menyuburkan, apa yang merahayukan, apa yang mencintai. Ini adalah landasan Dharma yang landasannya pada kebenaran. Nah di luar itu, mohon maaf, itu pasti nanti tidak akan Dharma. Iya. Jadi adharma kita menyebutnya. Jadi tidak selalu bermusuhan, tetapi di luar Dharma yang mengembangkan, menumbuhkan, memakmurkan, mensejahterakan, memuliakan, mencintai, itu nanti perilaku kita, persepsi kita kepada sesuatu akan berbeda. Tapi kalau kita bisa berpijak di situ dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Dharma menjadi memuliakan kita. Iya. Kan Dharma memuliakan siapapun yang memuliakan dia. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Iya. Iya. Luar biasa ini. Iya, memang Dharma sering diucapkan, dilakukan, tetapi sudahkah karma kita, action kita, tindakan kita berpegang pada Dharma? Iya. Nah, pertanyaan tadi kan bagaimana kita bisa melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Ada seorang guru suci yang saya baca ajarannya, tulisannya begini makanya. 5 pilar kemanusiaan. Landasannya adalah kebenaran, satyam. Di atas kebenaran itulah didirikan tiang-tiang Dharma. Seperti bangunan ini, kalau bisa dilihat, pondasinya adalah satyam, kebenaran. Sat itu Tuhan itu sendiri. Di atas kebenaran itulah kaki-kaki Dharma berpijak. Kalau berbeda zaman, berbeda kakinya, pijakannya. Sekarang zaman Kali Yuga, satu kaki berpijak pada kebenaran. Tetapi karena satu kakinya berpijak, maka atapnya adalah kasih sayang, prema. Karena kaki pijakannya hanya satu, maka premanya pun berkurang. Ketika satu bangunan Dharma yang landasannya satyam, atapnya kasih sayang, maka siapapun penghuni rumah itu memperoleh santi kedamaian. Ya. Tapi kalau kakinya satu, kasih sayangnya berkurang, yang penghuni rumah itu pasti kedamaiannya berkurang. Nah di sinilah zaman Kali Yuga, maka kelemahan manusia zaman Kali Yuga adalah ada 2, yaitu salah mempersepsi dan salah lemahnya adalah kekurangan di nilai-nilainya. Iya, di nilai-nilai kemanusiaan. Kita melihat sekarang kita tidak mampu menerima ciptaan Tuhan berupa alam ini, ya, kebenaran ini. Kemudian kita juga tidak mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena apa? Karena payungnya
cinta kasih ini berkurang di penghuni rumah Dharma itu, seperti itu. Nah, bagaimana nanti itu kita bincangkan berikutnya. Ya, bagus sekali nih Pak ya. Kebaikan, kita berbicara kebaikan ya, cinta kasih gitu ya. Jadi dasarnya adalah satyam ya, satyam. Nah, sekarang di dalam masyarakat nih Pak ya, kita kan membutuhkan sebuah kebahagiaan gitu ya. Kita pengen bahagia di mana-mana, dimanapun kita berada, kita pengen bahagia. Dan satu yang ingin saya tanyakan begini ya Pak, ketika manusia mampu nggak manusia membedakan ini antara kebaikan dengan keburukan? Mestinya mampu, karena manusia punya yang namanya pikiran kan gitu ya. Ketika manusia ini mampu dia membedakan antara kebaikan dengan keburukan, nah di sini bagaimana caranya manusia itu membangun kemampuannya dia untuk bisa menegakkan kebenaran itu dalam dirinya dengan mengembangkan dharma itu sendiri. Ya, inilah pemanan galungan kita. Iya. Beberapa galungan kali ini, tahun ini atau bulan ini berdekatan dengan Dipawali kan? Dipawali. Iya. Berarti banyak hari suci. Sabtu kemarin akhir dari Dipawali, kalau Rabu besok, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, selisih 4 hari. Iya. Pemaknaannya adalah kemenangan kebaikan atas kekurang-baikan. Iya. Apa yang perlu kita lakukan? Ketika pijakan kaki kita sudah pada kebenaran, kebajikan kita tegakkan, walaupun zamannya kali juga, kita mampu menegakkan keempat kaki dharma ini di kebenaran, maka kasih sayang atap rumah dharma kita menjadi besar. Dan siapapun yang ada dalam rumah itu memperoleh santi kedamaian yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa manusia tidak bisa mencapai santi itu? Karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan kali, yaitu zaman ya, juga. Karena apa? Karena zaman kali ini ditandai dengan kemerosotan kemampuan manusia sampai pada tahapan guna yang ketiga, tamasika. Degradasi kemampuan kesucian manusia. Disebutkan dalam Srimad Bhagavatam 12.330, Sakhaler Tamasa Smarta. Di zaman Kali Yuga ini, manusia dibutakan, digelapkan oleh tamasika, kegelapan. Jadi maya ini meliputi semua, memberikan kegelapan kepada manusia, sehingga terang kasih yang widi tidak bisa memancar dari dalam diri kita untuk melawan kegelapan itu. Jadi kemampuan kita mempersepsi alam ini menurun karena kegelapan. Kegelapannya mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran. Jadi sederhana galungan adalah memurnikan, memancarkan, menghidupkan kembali jyotir, atma jyotir kita untuk memberikan kasih kepada hati kita yang dimurnikan selalu menuju kepada pikiran. Pikiran ini memberikan kebijaksanaan berupa wibeka kita, makanya kita di Gayatri Mantram kan, doa kita yang paling bawah Gayatri Mantram kan, Yo Yona Prachodayat, begitu kan? Ini kan pemurnian pikiran, mengasah pikiran kita, dalam hal ini adalah memperoleh kecerdasan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Wibeka kita biasa. Nah, yang tadi saya katakan, penderitaan manusia diawali dari kemampuan dia, ketidakmampuan dia memahami gejala-gejala alam, yang itu sebenarnya adalah permainan Tuhan. Sehingga kita menganggap diri kita itu berbeda dari yang lain. Padahal yang namanya satyam, nah satyam kebenaran di dalam Weda itu yang tadi saya lupa, sekarang sudah ingat, adalah bahwa yang widi bisa dipersepsi melalui alam ini. Karena beliau meliputi segala alam ini. Karena kita kegelapan menginggapi diri kita tidak mampu melihat cinta kasih ke sinar suci Tuhan yang ada dalam diri kita, karena kita ditutup. Di manusia di zaman Kali Yuga ini selalu berpikir tentang pikiran. Pikiran akan keluar dia kepada indria. Kalau pikirannya ke dalam kepada jenana, dia akan jadi cerdas. Apalagi masuk ke dalam lagi kepada anandamnya ya. Tapi pikiran itu selalu keluar kan dipengaruhi oleh indria. Jadi pikiran ingin dipuaskan oleh indria, indria akan mempersepsi panca indera kita, kemampuan kita untuk memahami gejala-gejala alam ini. Dan yang paling fatal mengapa manusia menjadi menderita di zaman Kali Yuga ini adalah karena kita menganggap memisahkan diri kita dari makhluk yang lain. Iya, betul. Secara fenomena kita memang berbeda. Tetapi secara hakiki, secara kejiwaan kita adalah kesadarannya sama. Prajnanam Brahman, inilah satyam. Satyam yang paling utama dalam Weda kan Prajnanam Brahman. Semua alam ini diliputi oleh Brahman, kesadaran. Kesadaran ya. Ini yang kita tidak tahu. Jadi kita melihat segala makhluk atau bahkan manusia, Anda kurang punya keriting, Anda matanya sipit,
Saya kulitnya coklat, Anda kulitnya putih. Kita baru sampai di situ karena kita melihatnya menggunakan indera. Betul. Nah, tugas kita di Galungan adalah memurnikan kita, kewibawakan kita, kemampuan kita untuk mampu mempersepsi alam ini yang tidak lain adalah pengejauhan Tuhan, supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Kan begitu? Iya, luar biasa Pak, bagus sekali ya kalau kita berbicara Dharma kali ini. Cuman waktu ini mungkin yang apa ya, memisahkan kita nih Pak ya. Mungkin lain kali kita akan berbicara lagi ya, nyambung ya. Kita akan mungkin lebih panjang lebar lagi membicarakan Dharma ya Pak ya. Jadi ternyata Galungan ini adalah merupakan, wah luar biasa, nilai-nilainya yang harus kita tangkap ya Pak ya. Bagaimana kita bisa memurnikan diri kita ya, untuk bisa menyeimbangkan alam semesta juga, untuk meningkatkan WWK juga, sehingga nanti kebaikan atas keburukan selalu menang dalam diri kita. Nah itu Pak ya. Tujuan kita itu merayakan Galungan, iya. merayakan dari Tuhan Galungan, tujuannya spiritual. Ini kita ingatkan lagi diri kita, dari mana kita berasal. Ini pertanyaan besar kita. Iya. Mengapa kita ada di sini? Berapa lama kita ada di sini? Apa yang kita lakukan selama di sini? Dan mau kemana? Ya baik, seluruh Dharma, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Romang CMPD dengan tema Galungan Cahaya Spiritual Dharma. Semoga apa yang kami perbincangkan pada hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa YouTube BPH Provinsi Jawa Tengah tayang di channel YouTube kami. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.